mata kuliah Bisnis Pariwisata, izinkan saya mempresentasikan mengenai proposal ide bisnis yang berjudul Angkringan Mriki Simpang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Gede Sri Padmadewi dengan NIM 1902013681 kelas 5C Manajemen Sore. Adapun latar belakang dari usaha ini, penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dampak virus corona nampaknya sangat berimbas pada semua sektor, terutama sektor pariwisata. Masyarakat yang terkena dampak ini dapat diselamatkan dengan adanya UMKM. Kita sebagai seorang mahasiswa juga harus mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, yaitu dengan berwirausaha. Salah satunya dengan bisnis usaha angkringan. Anak muda zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya hangout. Angkringan ini menjadi sebuah alternatif konsumsi kebutuhan masyarakat yang terutama di kalangan anak muda. Angkringan sudah menjadi tempat tongkrongan yang banyak dikunjungi. Biasanya angkringan ini ada di pinggir-pinggir jalan, sehingga untuk menemukannya tidak terlalu sulit. Selain itu, angkringan juga menjadi salah satu usaha dengan pasar yang tidak terbatas, serta harga yang relatif terjangkau. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis akan mengembangkan inovasi pembuka peluang bisnis yaitu berupa angkringan. Adapun contoh profil ide bisnis yang akan dijalankan, yaitu bisa lihat sendiri ada logo dari usaha ini, nama usaha, nama pemilik yaitu saya sendiri, dan alamat usaha ada di kapal, dan tahun berdiri akan rencananya didirikan pada tahun 2022. Adapun gambaran umum dari usaha ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pasti akan memenuhi kebutuhan primernya, salah satunya memenuhi kebutuhan pangan. Dari sisi ekonomi, dapat mengefisiensikan pengeluaran bagi anak kos yang cenderung menghabiskan waktu di angkringan, yang biasanya dipakai untuk berkumpul-kumpul anak muda dan masyarakat. Mriki Simpang merupakan usaha angkringan yang menjual berbagai macam menu, baik dari menu makanan maupun minuman. Adapun menu makanannya yaitu berupa nasi jinggo, nasi bakar, telur mica, sate, telur puyuh, dan sate dimsum lainnya. Sedangkan minuman yang disajikan yaitu seperti teh panas, teh hangat, es teh, kopi, kopi susu, dan lain sebagainya. Mriki Simpang beroperasi selama 7 hari, dimulai dari hari Senin sampai Minggu, dan buka pukul 17.00 sampai dengan 22.00 WITA. Dan target konsumen utama Mriki Simpang yaitu anak muda yang berusia 17 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Dan dari berbagai kalangan ekonomi. Adapun fasilitas yang dimiliki yaitu yang pertama, tersedianya lahan parkir yang cukup luas, yang kedua, tersedianya wifi, yang ketiga, tersedianya tempat makan lesehan, dan yang keempat, terdapat bandar angkringan yang cukup mencolok. Adapun aspek dan strategi dari usaha ini yaitu yang pertama produk, yang dimana menjamin kualitas bahan baku produk ini dan kualitas produk agar mampu menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan owner. Yang kedua, harga atau price. Harga yang ditetapkan untuk berbagai produk yang dijual di Mriki Simpang adalah dimulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp10.000 untuk produk yang berbeda-beda. Adapun promosi atau promotion, di mana promosi yang dilakukan Mriki Simpang yaitu melakukan promosi melalui sosial media yang dimiliki. Yang keempat ada tempat atau place. Lokasi perusahaan memang tidak berada di pinggir jalan, tetapi lokasi dari perusahaan cukup strategis karena berada di desa yang tidak berada di pelosok. Lokasi ini cenderung lebih ke kota dan berada di kawasan perumahan penduduk sehingga mudah untuk dijangkau. Baik, pada aspek keuangan, adapun jenis barang yang akan digunakan seperti penunjang, peralatan, promosi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat totalnya di layar. Serta sumber dana atau modal awal diperoleh dari orang tua sebesar 4 juta dan pinjaman dari koperasi sebesar 2 juta. Aspek sumber daya manusia. Pada perencanaan awal bisnis ini, di dalam aspek sumber daya manusia, owner belum memerlukan tambahan karyawan. Dikarenakan di awal merintis usaha, owner hanya melakukan berbagai pekerjaan di perusahaan seorang diri. Terkadang
Jika diperlukan, owner akan mengajak saudara atau keluarga inti untuk membantu pekerjaan yang bisa dilakukan. Kemudian akan diberi upah atau bonus. Namun, kedepannya jika perusahaan dapat semakin berkembang besar, owner akan merekrut sejumlah 2-3 orang karyawan dan ditempatkan pada pekerjaan yang berbeda-beda sehingga setiap karyawan akan memiliki tanggung jawab pada posisi pekerjaan yang telah ditetapkan. Adapun analisis usaha di sini menggunakan analisis usaha SWOT pada usaha berkesimpang. Yang pertama ada kekuatan atau strength, di mana menjual produk berupa makanan yang selalu mengikuti perkembangan mode menjadi kekuatan bagi usaha angkringan berkesimpang. Yang kedua, memiliki harga jual yang terjangkau bagi kalangan masyarakat. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, di mana lokasi tempat usaha yang berada di rumah owner yang bisa dikatakan cukup strategis. Lalu, usaha kecil ini belum memerlukan tambahan SDM kecuali owner. Yang ketiga, peluang atau opportunity, di mana usaha ini selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada serta melakukan inovasi-inovasi pada produk yang dijual. Selanjutnya, mengadakan promo awal untuk menarik konsumen baru. Selanjutnya, membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Adapun ancaman atau threat, di mana usaha ini memiliki banyak pesaing dengan usaha yang sama dan harga pun yang mirip. Lalu, krisis ekonomi apalagi saat sekarang jika dihadapkan dengan masa pandemi seperti ini akan menyebabkan penurunan tingkat konsumsi pada produk-produk yang dijual pada usaha ini. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari usaha ini, dengan adanya tugas pembuatan proposal ide bisnis ini, penulis dapat belajar dan merencanakan ide usaha yang sekiranya ingin ditekuni. Dan dapat disimpulkan, jika usaha pada bidang ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan, karena semua manusia pasti membutuhkan dan menjadikan pokok kehidupan. Dengan adanya usaha ini, dan apabila usaha ini dapat semakin berkembang menjadi usaha yang besar, maka akan memperluas lahan pekerjaan bagi orang-orang yang memerlukan pekerjaan. Selanjutnya, ada pun saran dari usaha ini. Sebagai owner, kita harus lebih banyak menggali informasi-informasi mengenai minat konsumen terhadap usaha makanan, yaitu angkringan, agar usaha yang kita jalankan mengikuti tren dari masa ke masa, dan sebagai wirausaha, kita harus cermat dalam memilih peluang dari berbagai aspek. Baik, sekian presentasi mengenai proposal ide bisnis yang sudah dibuat. Sekian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.